Selamat datang. Saya akan menjelaskan mengenai alur aplikasi Simanis untuk operator. Yang pertama, Anda kunjungi dulu aplikasi Simanis di simanis.unsil.ac.id. Lalu Anda login dengan akun Simak Anda. Setelah login, Anda akan diarahkan untuk ke bagian beranda. Di bagian beranda, Anda bisa melihat statistik untuk pengajuan beasiswa KIP. Itu bisa dilihat per tahun dan per angkatan. Lalu Anda bisa melihat siapa yang baru login dan rincian ataupun ringkasan mengenai pengajuan dan kalendernya. Di menu master Anda bisa melakukan manajemen pengguna untuk menjadikan dosen sebagai reviewer atau bukan-bukan. Lalu Anda bisa menggunakan menu aksi untuk mengubah role-nya. Untuk di manajemen role, Anda bisa mengubah role itu seperti menu-menunya dan namanya ataupun levelnya. Dan untuk ID sendiri adalah ID dari API Simak. Di sini kita bisa melihat fakultas dan prodi. Ini untuk fakultas dan ketika diklik akan muncul prodi. Dan untuk jenis PKM ataupun skema PKM, Anda bisa menambahkan yaitu singkatannya apa, lalu namanya seperti apa, untuk batas minimal anggota ataupun maksimal dari mahasiswa, lalu ada batas maksimal untuk reviewer. Ketika Anda klik untuk tombol search, di situ akan ditampilkan Anda bisa menambahkan per kriteria nilai, dan ini harus 100 poin. Ketika kurang dari 100 poin akan ada peringatan, dan tidak bisa lebih dari 100 poin. Untuk kalender, Anda bisa mengubah per tahun. Jadi untuk masa pengajuan, masa penilaian, dan masa pengumuman. Itu sekilas mengenai menu master. Lalu untuk operator sendiri, yang lainnya adalah menu rekap proposal. Bisa dilihat di menu rekap, lalu rekap proposal. Anda bisa mencetaknya sebagai PDF ataupun sebagai Excel. Dan Anda bisa melihatnya sebagai fakultas, memfilter dari fakultas ataupun prodi. Di sini kita bisa melihat nama fakultas ataupun nama prodinya, lalu ada proposal yang diajukan dan jumlah mahasiswa yang sudah mengajukan. Lalu kita bisa klik rincian, kita akan bisa melihat proposal yang diajukan. Lalu selain itu kita bisa melihat rekap untuk mahasiswa pemegang KIP. Kita bisa menseleksi dari tahun, angkatan, fakultas, dan prodi. Ada menu manajemen proposal. Di sini kita bisa menseleksi dari skemanya ataupun jenisnya. Nanti di sini ketika pembimbing sudah menyetujui atau ada proposal yang masuk, akan menunggu persetujuan dari pembimbing. Lalu setelah pembimbing menyetujui, nanti akan ada menu untuk mereview ataupun men-setting siapa reviewer untuk proposal. Setelah pembimbing menyetujui proposal yang diajukan oleh mahasiswa, maka operator bisa memilih reviewer di bagian manajemen proposal. Lalu kita bisa pilih reviewer untuk proposal yang bersangkutan dan masukkan nama oleh dosen dengan dosen dan atau reviewer yang bersangkutan. Di sini kita masih bisa melakukan pengeditan jika misalkan terjadi kesalahan. Misalkan kita ingin memasukkan yang satu lagi, lalu kita rubah. Sebelum masa penilaian dimulai. Jadi kita bisa melakukan pengeditan untuk reviewernya sebelum masa penilaian dimulai. Setelah ini dari pihak reviewer akan melakukan penilaian, dan setelah penilaian nanti
operator bisa menentukan lolos atau tidaknya reviewer ataupun proposal dari nilai-nilai yang diajukan oleh reviewer. Setelah semua reviewer melakukan penilaian terhadap proposal, maka dari pihak operator bisa menilai apakah sebuah proposal itu lolos ataupun tidak, disetujui atau tidak untuk maju ke tahapan eh, penguploadan di kementerian. Anda bisa masuk ke menu manajemen, lalu manajemen proposal, lalu Anda bisa mengklik aksi. Ketika memang semua sudah dinilai, maka Anda bisa mengkliknya, lalu memberikan penilaian disetujui atau tidaknya. Lalu Anda bisa memberikan catatan. Lalu Anda bisa klik simpan. Seperti itu untuk pengajuan ataupun tahapan dari pengajuan di pihak operator. Terima kasih.